selamat datang di podcast belajar bareng Putri Fiora. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget dan penting banget buat mahasiswa kesehatan, yaitu terminologi medis sistem saraf pusat. Nah, udah ada nih narasumber kita, yaitu Putri Fiora yang bakal jelasin satu persatu istilahnya dengan cara yang gampang diingat. Hai Fiora, gimana kabarnya hari ini? Hai semua, halo juga. Alhamdulillah kabarku baik dan aku senang banget bisa sharing tentang sistem saraf pusat dan Central Nervous System yang biasa disebut CNS. Karena jujur aja kalau udah hafal terminologi belajar tentang anatomi jadi jauh lebih seru dan gampang. Oke Fiora, kita mulai yuk dari bagian dasar dulu. Apa aja sih istilah penting di otak? Siap. Ini dia hafalan bagian pertama tentang struktur utama otak. Yang pertama ada cerebrum, otak besar, pusat berpikir, memori, dan gerakan sadar. Yang kedua ada cerebellum, otak kecil, menjaga keseimbangan dan koordinasi. Yang ketiga ada barisem, yaitu batak otak yang mengatur fungsi vital kayak nafas dan detak jantung. Yang keempat ada medulla oblongata, pusat pengendalian pernapasan dan denyut jantung. Yang kelima ada pons, yaitu penghubung antar bagian otak, juga berperan dalam tidur dan mimpi. Yang keenam ada midbrain atau otak tengah yang mengatur refleks visual. Yang ketujuh ada talamus, pusat pengatur dan penerusan rangsangan sensorik. Yang kedelapan ada hipotalamus, yaitu bagian kecil tapi penting banget mengatur suhu tubuh, lapar, haus, dan emosi. Yang kesembilan ada corpus callosum, yaitu jembatan penghubung antar otak kanan dan kiri. Yang ke-10 ada cerebral cortex, yaitu lapisan luar otak besar, pusat kecerdasan dan sensorik. Wah, ternyata banyak banget ya bagian otak yang punya tugas penting beda-beda. Kalau lobus, gimana? Nah, ini dia bagian menarik. Lobus otak terbagi menjadi 4 bagian utama dan masing-masing punya fungsi yang unik. Yang pertama ada frontal lobe untuk berpikir, berbicara, dan berencana. Kedua ada parietal lobe, bagian yang mengatur sensasi tubuh seperti sentuhan. Yang ketiga ada temporal lobe, pusat pendengaran dan memori. Yang keempat ada occipital lobe, yaitu pusat penglihatan, dan jangan lupa insula yang berperan dalam kesadaran diri dan emosi. Nah, kalau otak segitu pentingnya, berarti ada sistem pelindungnya dong. Benar banget. Otak dilindungi oleh beberapa lapisan, namanya Manningse. Ada 3 lapis utama. Yang pertama ada durameter, lapisan terluar keras dan kuat. Yang kedua ada arachnoid matter, lapisan tengah seperti jaring laba-laba. Yang ketiga ada piameter, lapisan terdalam yang menempel langsung ke otak. Dan semuanya dilindungi juga oleh cairan cerebrospinal fluid atau CSF, cairan yang menjaga otak dari benturan. Oke, kalau bagian bawahnya, sumsum tulang belakang, istilah medisnya apa aja? Bagus banget pertanyaannya ini, penting juga sistem saraf pusat. Yang pertama ada spinal cord, yaitu penghubung otak dan tubuh. Yang kedua ada crab matter, yaitu tempat pemrosesan sinyal. Yang ketiga ada white matter, yaitu saluran pengantar sinyal saraf. Yang keempat ada reflex arc, yaitu jalur refleks otomatis tanpa lewat otak. Yang kelima ada central canal, yaitu saluran berisi cairan cerebrospinal di tengah sumsum. Sekarang bagian yang gak kecil tapi keren banget, yaitu sel saraf. Ya, ini bagian mikroskopis tapi vital banget. Yang pertama ada neuron sel saraf pengantar impuls listrik. Yang kedua ada dendrit penerima sinyal dari neuron lain. Yang ketiga ada akson, yaitu pembawa impuls keluar dari neuron. Yang keempat ada sinapse, yaitu jalan antara 2 neuron. Yang kelima ada neurotransmitter, yaitu zat kimia pengantar impuls. Yang keenam ada glial cell, yaitu sel pendukung neuron. Yang ketujuh ada astrosit, yaitu mengatur keseimbangan kimia otak. Yang kedelapan ada oligodendrosit, yaitu pembentuk mielin
di sistem saraf pusat. Yang ke-9 ada mikroglia yaitu pelindung otak dari infeksi. Yang ke-10 ada myelin sheath yaitu lapisan pelindung akson. Nah, sekarang bagian emosi dan perilaku ya. Iya, itu ada di limbic system. Yang pertama ada limbic system, yaitu pusat emosi dan memori. Yang kedua ada hippocampus, yaitu membentuk memori jangka panjang. Yang ketiga ada amigdala, yaitu pusat rasa takut dan marah. Yang keempat ada basal ganglia, yaitu mengatur gerakan tubuh. Yang kelima ada reticular formation, yaitu menjaga kesadaran dan tidur. Nah, kalau bicara dan gerakan, otaknya di bagian mana ya, Fiora? Oke, ini bagian paling favoritku. Yang pertama ada motor cortex, yaitu mengatur gerakan otot sadar. Yang kedua ada sensory cortex, yaitu menerima sensasi tubuh. Yang ketiga ada Broca's area, yaitu pusat produksi bicara. Yang keempat ada Wernicke's area, yaitu pusat pemahaman bahasa. Yang kelima ada visual cortex, yaitu pusat penglihatan. Structure nih, sistem pendukung otak biar tetap sehat dan fungsi optimal itu apa aja? Ya, ini dia. Yang pertama ada cranial nervous, yaitu 12 pasang saraf otak. Yang kedua ada cerebral arteries, yaitu pembuluh darah utama otak. Yang ketiga ada blood-brain barrier atau BBB, yaitu pelindung antara darah dan otak. Yang keempat ada neuroplasticity, kemampuan otak beradaptasi dan belajar. Yang kelima ada elektron encephalogram atau EEG, yaitu alat perekam aktivitas listrik otak. Wah, keren banget penjelasannya Fiora. Jadi ternyata otak bukan cuma pusat pikir, tapi juga punya banyak struktur dengan istilah medis yang harus kita hafal dan pahami. Betul banget. Kuncinya bukan cuma hafal istilah, tapi juga paham fungsi dan letaknya supaya nanti pas praktek atau baca hasil pemeriksaan kita bisa mengerti dengan cepat. Setuju. Oke deh, makasih banyak buat Fiora yang udah sharing. Semoga teman-teman semua masih semangat belajar anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Sama-sama, terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.